Pichu Steam, Poveo. Iya berarti kan hal yang kita tadi ya udah. Fanny tetap bermain. Atau jangan-jangan gini om, gimana kalau tiba-tiba Evo sama Cici dua picknya itu langsung Baxia Franco. Better. Ah, udah usah Franco, Baxia dan Parsha. Baxia Parsha. Baxia Parsha. Tapi Cici sih pasti waktu diambil ya. Pasti. Tapi nggak bisa juga sih, karena Baxia ini kepegang dengan Cici. Ingat ya, semua hero tank, Fredrin, Baxia, Mobara, gitu. Tapi Baxia Dinai kan? Ini nggak ada opsi lagi om. ya. Dinai itu paling bener. Dan Parsha. Ya itu dia kombinasi yang kita bicarakan tadi di game yang Daripada pertama. pusing. Iya. Oke. Sekarang pilihannya ada di Evos. Mereka mau ladenin pakai apa? Dengan Valennya lagi juga tadi oke sih. Granger, Valen, ini masih available. Granger sih. Ya. Daripada ada Granger Parsha ya. Kalau turun ke bawah biasanya Hero Trinity tuh. Cloud dan sebagainya. Granger satu, Gatot. Granger. Kalau lihat dari hero-nya sih tiga ini udah connect banget ya. Sangat. Kayak ya. Granger ini akan aman di belakang ini untuk lepasin Rhapsody-nya, mungkin dengan basic attack-nya juga. AOG bisa potong pergerakan buat Parsha. Dan Baxia-nya akan bisa kepegang dengan Cici. Oke. Gue penasaran dengan pick ketiganya nih. Langsung mau munculin jungle-nya atau di flex dulu? Kok ngaret? Dua magical berarti? Dua sumber damage magical? Ya, damage magic 3 loh bahkan. Dan ya Baxia juga masuk. Baxia lah. Baxia masuk magic. Jadi Ya setidaknya dari item udah ketahuan. Arahnya mau kemana di ya, defense. minimal Radian lah ada. Iya. Radian ada. Selena lagi. Oke. Kalau mereka mau antisipasi jungle tank, gue rasa Fredrin salah satunya sih. Fredrin ya. Ya, Fredrin cukup bahaya ya. Mainnya front to back nanti jadinya. Wah, tapi Uranus disband ini Cicinya akan jauh lebih leluasa sekarang untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya. Lebih enak lah. Dia bisa jalan, dia akan sulit untuk dicicil juga di laningnya dia. Ya balik lagi kecuali ada Arlot yang mau dipakai dengan Navi atau ada sesuatu lagi selain hero-hero tersebut. Lapu-lapu bisa untuk Kars. SP juga ada. Esme bener, tapi dilihat di match pertama kurang fit kayaknya. Setuju sih. Agak gak enak badan kayaknya tadi. Betul. Oke. Kars, tipikal gimana kalau kita pindahin lagi ke XP damage show. XP damage. Benedetta, Paquito. Lapu-lapu gak sih? Lapu-lapu untuk incer belakang juga salah satu opsi yang bagus. Ya, atau yang terakhir sih aku anggapnya Gelu ya. Gelu. Fanny di-ban oleh Navi malah. Oh dia nggak mau ada tutor Fanny di Alba dong. Ya padahal kelihatan emang Navi sebenarnya ada lah potensi untuk bisa pakai Fanny kembali ya. Dan tanpa Franco. Ya, belajar juga om. Iya. Tadi ada combo Franco Baxia. Capek ya. Jangan sampai kita yang kena. Iya. Dibuang sekarang. Dua pick ya. Langsung ke badan. Badan. Badan XP nih ya. Atau badan Romer. Badan ya tergantung lah ya. Ini bahkan Baxianya masih flex juga ya. Karena ya sempat kita melihat juga adanya Baxia di Romer membawakan Revitalize, tebel, sulit untuk bisa dikembangkan. Oke. Dua pick langsung ini akan membuktikan jungle-nya ke arah mana. Kalau Romer kayaknya udah pasti Gatot deh. Sisanya berarti jungle dan juga mid lane. Yap. Mid lane yang fit in, dia mau pakai utility masih ada Yves. Atau Valentina lagi juga masih boleh. Ya. Aku suka Valen. Kayak ada dashnya kan. Tapi Fredrin ya. Dilihat. Wow. Dan memang lama tidak terlihat tapi Lilia good choice untuk bisa menekan, memberikan efek slow untuk hero-hero yang pejalan kaki istilahnya. Iya, adu sama Parsha pun berani om. Berani ya. Berani banget, dia maju. Ada Vita Restrict, dicari mana Vita Restrict ya. Karena dia bisa Black Shoes kan. Oke. Dia bisa balik lagi dan last pick. Ini akan membuktikan ke arah mana dari Navi. Ya, karena kita sudah lama tidak berjumpa ya dengan Lilia dan Paquito. Ini dia hero. Ini hero. Untuk Kars, kita tahu semasa Kars juga bermain sebagai XP lane. Paquito dia terkadang di respect band dengan musuh. Pernah ada ikonik banget ya, Yes. yang split push itu loh. Iya. Kars. Dia sampai geter. Tuh, sampai dia geter. Sampai dia yang geter. Tapi kita akan lihat nih dengan damage di arah XP lane.
Apakah itu bisa menjadi solusi match up dengan Cici? Menurut gue salah satu opsi yang bagus Om. Ya, setuju. Karena secara untuk jalur rotasi atau mungkin dengan pemberian damage-nya juga, clear lane-nya bahkan bisa di head to head kan lah bersama dengan Pakito. Oke. Wah, tapi dari 2 match yang udah berlangsung ya, dari match pertama tadi atau match yang kedua. Ini di game yang kedua ini draftnya paling seru nih kayaknya. Selalu. Di game yang kedua ini ya, dari kedua tim ini seru nih draftnya. Bisa team fight dari awal bahkan. Tapi balik lagi semua tergantung eksekusinya. Ya. Dan sekarang tugas dari Kars adalah bagaimana cara untuk bisa cepat membantu rekan-rekannya dengan kekuatan dari Pakito. Clear cepat, gerak cepat dibandingkan dengan Cici. Itu dia teman-teman, berarti sekarang waktunya kita berangkat menuju ke line of judge. Jadi langsung saja Navi Nation, Evo Spam, langsung kita berangkat menuju ke game yang kedua. Go to lane of down. Ini pressure di mid-nya nggak pernah tenang ya dari game match pertama. Ya benar. Kayaknya tengahnya tuh sama-sama Bonyok dulu ya. Iya, nggak mau kalah lah pokoknya. itu kan ada pelanggan tadi dilarang tenang di sini kan. Makanya harus ribut. Tuh, pasti separuh-separuh HP semua nih di mid. Sekarat itu tiba-tiba. Cuma untuk Albert sendiri dia tahu nih. Buset 3 langsung gerak ini gimana? Oke. Sebelah Rondo mencoba untuk bisa memberikan bantuan dan gagal kayaknya. Ya, dari kedua XP lane juga sama-sama menggunakan emblem fighter ya dan juga FOB. Jadi sama-sama mengejar untuk sustain di lane-nya. Perbedaannya hanya di Trill dan juga Rapture ya untuk kedua XP lane. Itu di minimap coba lihat Badang. Badang masih dalam area tadi yang dimiliki oleh Evos loh. Albert udah berapa gangguan? Nah, ini main galak banget ya buat Navi. Oh, udah kita lain. Itu dia. Efek dari permainan galak yang sudah diciptakan Navi. Akhirnya mereka dapetin poin kill awal. Iya. First blood. Jangan lupa ya, refleksnya kepotong. Ada Baxia. Yes. Ada anti regen nih dari Baxia, anti regen alami. Tapi untuk level cukup berani loh pattern dari Wasipol ini. Merahnya dilamain aja Om, biarin lama. Skip dia. Iya. Dia masuk ke jungle tadi. Dan sekarang levelnya akan diunggulin oleh Wasipol. Nah, Albert masih tertahan karena hilang nih ya. Hilang tadi, mungkin XP crab-nya terambil duluan. Ya. Dia nunggu ya. Nunggu XP crab dulu. Dia nggak berani nyebrang juga sih, nggak ada info soalnya. Nggak ada revitalize juga buat Ki. Jadi nggak bagus lah kalau mereka paksain. Yep. Dan Albert masih tertahan di level 3 nih. Beda dengan Washipol yang sudah punya level 4 juga. Tortoise Poisons ready dan tim fight-nya di-initiate oleh Navi. Sementara Kars. Wow, Kars mencoba untuk bisa memberikan gangguan dan sudah ke-trigger tadi Black Shot dikeluarkan oleh Rondo. Jangan turtle dance dulu nih, nggak akan dilepaskan dengan konten. Yap, itu dia Albert yang sedikit terjebak sebentar sekarang. Masih berhasil diamankan oleh Rondo. Walaupun kayaknya kurang meregang nyawa kembali untuk kedua kali. Tapi Albert berhasil untuk mundur dan juga mengamankan posisinya. Mengembalkan Ki, tapi turtle-nya didapetin. Ini jadi keunggulan sebenarnya untuk Evos. Sementara lihat Wasipol, Retri masih ready. Yap. Wah, mau ngambil Jojo lagi tadi. Tapi udah dihalangin. Di cover ya langsung. Ada Rondo juga yang siap memang untuk menghalau tadi. Waduh. Nah ini yang kita bilang nih di bagian topnya Sorizo-nya terkena pressure dari Kars yang memang punya mobilitas tinggi untuk bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Iya. Cukup adem ya. Beda sama game sebelumnya, lumayan kasar. Tapi lagi-lagi Evos. Mereka masih pegang objektif. Pressure memang ada di Navi sekarang. Yap. Sementara Eren masih berhasil untuk bisa mengocek terus dan boleh banget loh itu tadi. Iya ini. Oke, Abro terjebak, Abro masih bisa pergi. Sebuah kombinasi yang manis tadi ya. Ngedodge dan bahkan dapetin begitu banyak stack demi stack tadi pastinya untuk Erlan. Reset Purple tadi yang di fade. Yap. Sementara sekarang Abro yang terjebak tapi terakhirnya masih ada Rhapsody. Tapi flicker dari Erlan. Flicker? Ya, yang menurutku flicker yang cukup sia-sia sebenarnya. Iya dia Karena masih bisa ditahan tadi. nggak mau kena synchro vision. Wah, langsung dong. Feather Strike. Clear ya. Karena dia bisa cooldownnya lumayan cepat dan dari itemnya glowing pertama nih untuk Parsha. Ya, ngejar langsung ya buat Parshanya. Bersama-sama mengincar glowing untuk kedua mid laner dan dia Erlannya. Si sanggup untuk bertahan pastinya. Ada key dan informasi yang bagus karena ada Apro juga dekat di sana. Jadi Erlan terbuka visionnya untuk bermain aman di belakang. Biasanya kalau ada Baxia, midnya nggak langsung glowing ya. Item kedua biasanya. Jadi kasih damage dulu mungkin kayak lightning tension. Tapi glowing ya pasti. Yap. Tapi Taman Force sudah dikeluarkan. Coba lihat ada pergerakan dari Washipol juga sementara sekarang Eki bisa nggak dapat menyamakan diri karena Feather Strike sudah terlihat. Apatro ada dikeluarkan dan Next Magic berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masih ada kombinasi begitu baik. Burst of Throw tadi terlihat. Revitalize no flicker. Sekarang turtle-nya akan kembali di setup. Kars sudah hadir bersama dengan Sorizo. Akan ada turtle dance dan juga sekarang. Oke,
Oke, Rondo sejauh ini belum ke trigger. Rondo siap untuk bisa mengatakan damage-nya. Sementara mereka dipukul mundur sedikit turtle-nya. Belum jadi milik siapapun. Ada Plexus yang udah dikeluarkan. Erlang pun masih berusaha bisa mengatakan damage. Tapi Apro-nya down. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Washi Paul. Sempat retry bahkan. Masih ada retry dari Albert. Invade jungle kah? Ini bisa jadi opsi untuk EVOS. Yap, Albert berusaha untuk bisa masuk. Tapi masih ada Federal Strike yang dikeluarkan begitu sakit. Damage yang bisa dihasilkan tadi oleh X-Magic. Masih mau lo Albert. Low banget Albert. Wah, Albert memaksakan keadaan, ditabrak tadi sepertinya. Namun sekarang malah Heki yang terjebak. Heki mengorbankan dirinya. Wah itu dia. Terlalu greedy gak sih Om? Iya. Cukup memaksa memang dan bahkan retribution-nya yang tidak sampai juga tadi yang bergerakkan untuk keluar dari situasi yang sulit juga. Tapi EVOS mereka masih bisa, ya hanya tumbang satu tadi, bukan dua. Sehingga masih bisa saling kejar-mengejar juga untuk gold gap-nya tidak terlalu jauh tercipta. Sementara waktu di bagian topnya nih, yang jadi concern-nya untuk EVOS, apakah memang Zorizo bisa head-to-head berhadapan dengan Ikars nanti. Oke, Rondo kembali ke trigger. Tuker Black Shoes sama Veteran Strike fine sih. Gak ada masalah juga. Tapi gue ngeliat Pak itu ini solusi sekali loh untuk lawan Cici. Betul, sangat-sangat. Dia menang jalan juga tuh. Ya, menang jalan, terus juga dia punya damage yang besar ya, yang bisa nge-burst. Radiant first item untuk Albert baru selesai, dan itu Waduh. Ini tahu kayaknya Heki ini ketinggalan jauh banget nih levelingnya nih. Makanya ditabrak lu nih tadi pede aja udah. Waduh, punish ya. Dan di arah top lane lagi-lagi nih. Ini adu mekanik terus-menerus sih kejadiannya. Karena siapa yang menang jalan itu yang lebih untung. Yap, sementara tadi ya, ada Putra Guardian tadi keluar oleh Heki dan 3 player masih masuk ke dalam kelompok Marek yang ada di bagian bawah. main defense ya, karena memang ada info juga begitu banyak pemain dari Navi yang sudah standby untuk di area bawah ingin mendapatkan Erlang. Oke, Kars. Waduh, masih aman. Setup ini juga akan terlihat di next objektif nih, turtle terakhir berarti ya. Satu sama kan untuk turtle-nya. Yep. Bisa jadi nih, nggak mau dilepas oleh keduanya. Dari kedua jungle sih udah mepet di river. Dan ya, kelihatan bagaimana untuk setupnya juga mungkin ini akan lebih dahulu dilakukan oleh Navi ya, karena mereka sangat-sangat ready sekali. Mungkin dengan sedikit tertinggal untuk Coach Paul dari levelnya dia, tapi Karsnya di sini akan bisa menjadi sebuah pembeda sebenarnya, karena Kars akan bisa langsung mengincar ke lini belakang milik EVOS. Itu dia, tahu? Mulai dicoba. Oke, sementara dari Albert sudah menjadi orang terdepan, terdekat dari area turtle-nya. Namun diberikan tapi ternyata terjadi tetap menjadi milik Albert dan Pertapura tidak terelakkan. Mereka berusaha bisa menghantarkan damage. Dan mendadak semua berhenti, tapi naga tidak. Albert maju sedian Albert. Masih sempat bisa mundur kembali. Apa terlalu dia selanjutnya masih menang tubuh dari Apro yang down di area river. Oh itu nice bet loh dari Albert. Dia coba untuk maju lagi, ngasih restorat sedikit. Tapi ada miss sedikit tadi dari Apro ya. Yep. Kejauhan tadi off flickernya. Yes, dan ya untuk EVOS-nya mereka berhasil untuk membalikan keadaannya setelah mendapatkan turtle yang juga tapi Zorizo dalam bahaya. Memang sempat untuk diincar, tapi itu adalah Cici yang memang punya bounce untuk menjauh dari lawannya. Ini Albert benar the power of veteran dari tadi. Mancing terus dia. Ya dia dikuliahin om ini. Benar-benar the power of veterannya benar-benar gak hilang. Ya, tapi yang kita lihat ya, mungkin pergerakan dari Albert ini sebenarnya itu sangat beresiko tinggi. Oke, Zorizo mencoba bisa menggocek, tapi Steve sempat bisa menghancurkan lagi karena satu auto farang ada di bagian bawah. Kenceng banget buset. Steve, tapi hati-hati nih. Karena tadi kelihatan ada di bawah dan udah buka zaman force jalan mundurnya. Sementara sekarang di area kepulangannya, Apro bisa dia kabur guna untuk bisa menyerangkan diri, tapi sebenarnya sekarang Apro mencoba mengejar. Sakit banget kembali ke power. Veteran Albert. Apa terlalu kuat dia pula dari dua kali. Pasti begitu baik, tapi Kars dia berani mengejar dan base kali ini, tapi tidak ada round down. Flicker on point Kars membuktikan kalau memang Pakitonya semenakutkan itu. Sempat kelihatan miss juga memang ya, tapi masih bisa ditutup dengan manis tadi untuk Kars. Dan kita punya game back by GoPay. Fredrin menjadi hero keempat Mospus Albert sepanjang berkarir di MPLID dengan 19 kali pick dan juga 68% win rate. Ini win rate FPL loh ini. Yap. Win rate main di FPL. Dan keempat terbanyak ternyata ya. Iya gede juga ya untuk tank jungle. Padahal kalau untuk Albert kan kita identik dengan assassin. Eli. Ya tapi untuk ya namanya juga ada patch om. Harus mau nggak mau harus adaptasi. Ya, Bersiap ya. Ganti hero. Keras banget. Radian dan Athena Shield menjadi core defense yang pasti dibikin untuk Fredrin. Dan untuk split push kayaknya Mosiko nggak bisa untuk menjagin lane diganti sama Kars. Ya. Karena better untuk Kars juga ya. Iya, Dia punya Bowman Smith ekstra nanti untuk bisa nge-backupin yang lain. Kalau memang mau masuk ke belakang.
Coba kan sedikit lagi dari Lord ya. Apro berusaha untuk bisa masuk jauh lebih dalam, tapi masih ada Sorry tadi berusaha untuk bisa mendorong mundur Apro jauh ke area belakang. Dan sekarang tertangkap Basa Karja. Diklaim bisa kejar. Tertangkap Raudel masih selamat. Ada 2 player mereka terjebak. Hekinya down. Wasip Boba kehilangan 4 kill. Tapi masih ada Fishback dan Basi gagal. Apro Jaya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan tidak bisa. Apro Jaya berkill. X-Magic berusaha untuk bisa bertahan sendirian. Satu persatu Navi tertangkap. Pick-off yang dijalankan oleh Evos berjalan dengan sangat-sangat sempurna. Dan Semua Lord terbuka. Semua dimulai dari Kars yang memang terpantau dan terlihat dan langsung ter-pick off juga. Dan ini berarti EVOS mereka akan berusaha untuk mendapatkan Lord ini tanpa adanya Elders juga. Free. Berarti dan lebarnya Evos udah tahu mereka targetingnya mau kemana. Dari sebanyak itu Kars kelihatan yang dari bawah Kars dulu. Dan jangan lupa nih, permainan resiko yang dimainkan dengan Albert membuahkan hasil tadi. Dia low HP loh, dia masih maju lagi tadi. Berani banget ya. Berani banget. Itu Om, mental itu perlu Kalkulasi veteran. kalkulasi veteran boleh. Tapi dari si Gaia tuh Divine Glaive berbeda dengan Lilianya Rounder ke arah Enchanted Talisman. Ngincar cooldown juga ya, dan memang ada glowing one yang harus dibeli oleh Roundel. Jadi untuk gold game-nya sekarang kita bisa bilang EVOS mereka unggul. Sangat-sangat jauh sekali berkat tim fight yang sangat mulus juga. Iya, masalahnya tadinya kalau emang Roundelnya juga selamat Om, berarti kan damage per second kalau damage-nya jalan terus gitu loh. Makin berbahaya. Dan ini sudah mulai kecabut satu demi satu ya. Bisa kata Paul juga di bagian bawah. Holy Defense akan ke-trigger nanti untuk Navi bagian bottom. Tukar sudah. Itu kan ada Sonata ya? Iya. Sakit banget sih. Walaupun ada Brute Force dan akan coba untuk melakukan push. Holy Defense jarak mid masih ada. Dan mungkin ini satu-satunya defensif terkuat dari Navi. Oke, hilang. Ya, pasti ada satu super minion wave lagi nih untuk EVOS di area mid. Cuman ini adalah serangan selanjutnya akan langsung dilakukan oleh pemain dari EVOS. Tapi barusan terdengar sebuah torsi dan Flash Call tadi mengikat ke arah 2 player. Cukup aman. Tanpa Peter Strike mampukah mereka bertahan di bawah? Yap, tengah gagal mereka coba di bagian bawah. Sementara Hekinya berusaha untuk bisa kabur lagi untuk menyelamatkan diri. Masih bisa ditahan seharusnya sekarang untuk Navi. Tapi meskipun begitu EVOS mereka berhasil untuk bangkit juga tadi. Dan mereka berhasil untuk membalikan keadaan berkat satu tim fight yang memang cukup mulus terlihat ya. Dan sekarang mereka sudah memegang di area minimapnya semua diisi oleh pemain-pemain dari EVOS. Sedangkan Navi mereka tertahan di base mereka. Belum bisa keluar sama sekali. No Purify ya untuk Sive. Yap, sementara ini dia pertarungan terjadi. Tapi pada berbeda dari kembali ini Satu Vengeance-nya kembali selamat. Sementara 4 lain yang terpisah. Kuat banget Om defense Om. Ya, mereka punya Parsha, mereka bisa defense senyaman-nyamannya, tapi mereka nggak bisa keluar sama sekali ya, karena buff-nya langsung dipegang oleh EVOS juga. Lihat di minimapnya, purple buff langsung dikuasai EVOS, bahkan untuk orange buff yang akan spawn juga sudah dijaga oleh Zorizo. Oke, pelan tapi pasti. Tapi goldnya ini nggak turun ya. Gold kalau dipegang oleh EVOS dan angkanya tetap di 4.000. Sekarang harus cari jalan lain EVOS. Apakah memang harus pancing keluar dulu? Main far lane-nya akan mundur dulu sedikit, setup ulang lagi. 30 detik untuk keluar selanjutnya. Cukup panjang memang ya, tapi ya bermain-main di depan base ketika 30 detik Lord akan keluar sebenarnya berbahaya. Karena sering kita melihat adanya penculik di situ. Benar, ada banyak kecelakaan lah. Di detik-detik 10 sampai 20 Lord akan spawn. Karena kan mereka punya base kan. Base yang bakal... Oke. Sabar. Tenang. Sabar. Oke. Sabar. Nah karena kalau defensif deket base ini, ya mereka punya unlimited health, dia tinggal regen lagi. Itu tadi baca masa depan ya? Atau tidak ya? Senayan. Ini saatnya kan? Oke. Tapi dari Lordnya juga tidak ada yang bisa mendekat seharusnya dari Navi, kecuali kalau mereka memaksakan dan ingin team fight, which is tidak akan terjadi sebenarnya. Jadi Lord berhasil diamankan akan terjadi sebuah pertempuran enggak ternyata. Gak ada vision juga. Kars tadi coba untuk ngegunting dari mid, tapi karena nggak tahu nih informasi darah Lordnya berapa, dia langsung mundur. Ini Kars kalau ketahuan di bawah kalau dia gagal pulang, waduh. Gawat ya. Susah nih. Dia kan? Dikat loh dia. Dikat. Iya. Biar nggak 3 lane. Ini yang perlu dilakukan memang. Mau nggak mau defense-nya ya 4 lawan 5 dulu sebentar. Sementara Erlan tadi sebuah gocekan yang begitu baik. Tapi X-Magic kali ini harus kembali masuk ke dalam area defense yang mereka miliki. Oke, Konsil kalau dibuka sepertinya dari top lane. Yap, itu dia Konsil terlihat. Lord masuk lewat pin akan seperti apa lagi. Alphanya menjadi orang terdepan. Tapi masih ada Eki bagi belakang dengan Lord yang mereka masih miliki. Erlan yang mencoba melewat dan juga memberikan tembakan dari jauh. Dan damage yang diantarkan masih belum optimal. Kars mencoba untuk bisa nge-backstep beberapa pemain dari EVOS. Oke, masih ada wave lanjutan dari area mid lane.
masih super minion dan EVOS mereka nggak mau mundur sama sekali. Dalam arti Albert punya situasi dan menjaga di bagian belakang tadi. Oke, ini dia 5 lawan 5 tapi mereka mereka ternyata dikorek karena 2 player tapi Karka tertangkap basah. Kerja mulai berkilang kira antara Afro jalan menuju ke arah setidaknya masih ada flicker tapi membuat Afro selamat. Cancel. Oke, dan mereka masih ingin lebih, mereka masih ingin lebih. Satu pesta lagi di bagian atas lenyap. Itu dia. Lord sudah hilang. Tapi kondisi dari EVOS juga nggak bagus. Dan Nami, mereka bisa mengusir perlahan EVOS untuk keluar dari base mereka. Yep. Dan kalau melihat dari item Chorizo sendiri, dia mengincar adanya extra movement speed karena Hunter Strike di-build dengan Chorizo. Itu untuk item yang ketiga berarti tadi. Untuk dia, yes. Dan bahkan sudah punya Oracle ya. Secara untuk real time victory rate kita, EVOS ada di angka 80%. Ini by objektif sih. Belum ada tarik-tarik yang satu-satunya yang bilang di bawah. Yes. Oh ketangkap? Oke, sekarang Chorizo terlihat Chorizo kali ini mencoba untuk bisa menghantarkan damage dengan zaman force yang ada dari Steven. Oh zaman force bawahnya masuk lagi ke skill key. Yapkinya pede banget tapi Fist Breaker tadi korek langsung masih ada Blackshot. Afro down, hanya ada 4 player kali ini dari Navi yang bisa bertahan. Wah ini Wah, gak ada keluar. untungnya pun terlepas. Tanpa Afro mampukah Navi untuk bertahan karena gempuran dari EVOS tanpa henti. Mereka paksa lagi dari mid. Oke, wave winner dari mid sudah maju di bagian bawah masih tertahan. Tapi setidaknya satu wave terakhir yang akan bisa ditahan oleh pemain dari Navi karena sekarang Aaron sudah standby. Terlihat si Faye berusaha untuk bisa menggagalkan hal tersebut tapi masih bisa dihancurkan. Wah. Dan item dari Albert ini item defensif yang sudah lebih daripada cukup yang bisa dia dapatkan. Tinggal Immortal mungkin nanti untuk kelasnya buat Albert sendiri ya. Karena Guardian Helm baru diselesaikan dengan dia juga. Dan 10 detik untuk Lord yang akan kembali spawn. Dan ini adalah Lord yang susah kalau memang mau dikontes oleh Navi. Ini kayak bisa jadi last fight view. Ya. Jujur kalau di kontes Navi dapat bisa jadi menang. Oke. Tapi kalau nggak dapat ya udah. Korban tuh kayak udah nggak bisa dihindarin lagi. Oke. Sementara Erlan masih mencicil terhadap dari lot tersebut. Dry Strike udah langsung dikeluarkan. Informasi begitu baik. Sementara sekarang Chorizo mencoba untuk bisa mengamankan bagian tempat yang berbeda. Tapi Steve di tempat yang lain mencoba untuk bisa bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Bonyok banget tapi key-nya bonyok. Dia harus reset dulu, harus isi darah lagi dan Oke. Ini dia Legend Eagles nih. Ini dia veteran ini. The real veteran. Real nih, real. Iya. Nih, King Oran. King Kiblat Experience. Buset deh. Aura ya. Bapak Assassin juga dulu. Bapak Assassin juga benar lengkap ya. Harus kunjungi juga ya kalian untuk channel official Restream MPL ini. Mantap sih. Set lagi nih kita akan lihat Lord Dance yang mungkin agak sedikit lama loh. Karena ya Navi mereka kan sudah manfaatin poke damage mereka. Let's see. Rondel yang akan di depan. Oke, ketangkap X-Magic. Hampir saja tapi kalau Washington Folio tertiga. Menjadi sebuah kerugian untuk mereka dengan si Faye down. Ada 2 damage yang begitu penting sepertinya. Wow, oke. Washipol dengan satu badan sangat tebal itu pun tidak bisa membuat dirinya selamat namun para berbeda. Coba lihat Kersha masih berjibaku untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara sekarang ada menjadi orang terdepan guna untuk bisa langsung memenangkan pertempuran sebelum sekarang terlihat ada satu pintu mereka